Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineralnya. Persidangan kasus Sambo memang masih layak untuk diperbincangkan. Tetapi kali ini saya tidak membahas sosok Sambonya, lebih pada sosok Barada Richard Eliezer atau Baradae. Sosok yang satu ini memang menjadi figur tersendiri bagi masyarakat karena diketahui Baradae lah yang melakukan eksekusi terhadap Brigadir J. Di sisi lain, Baradae ini juga yang sedikit demi sedikit membuka tabir misteri pembunuhan berencana ini. Ya, jelas pro kontra terjadi di masyarakat terkait dengan sosok Baradae ini. Apalagi pro kontra ini semakin meruncing ketika tuntutan dari jaksa penuntut umum atau JPU memberikannya tuntutan 12 tahun penjara. Dan tuntutan 12 tahun penjara ini lebih tinggi dibandingkan terdakwa-terdakwa lain yang terlibat dari kasus ini. Ya, sebut saja Putri Chandrawati atau PC, Kuat Maruf, ataupun Ricky Rizal. Mereka masing-masing hanya diganjar tuntutan 8 tahun. Padahal masyarakat melihat dalam persidangan Baradae ini selalu kooperatif. Baradae ini selalu konsisten dengan pernyataan-pernyataannya. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun tidak ada yang semacam dia diam terkait dengan kasus ini. Nah, berbeda dengan 3 terdakwa lainnya. Di mana 3 terdakwa lainnya ini seolah-olah dalam persidangan itu menutupi bias keterangannya dan sebagainya. Yang membuat terkadang hakim itu kesal dengan keterangan 3 terdakwa lain ini. Tetapi kenyataannya 3 terdakwa lain ini tuntutannya lebih ringan dibandingkan Baradae. Belum lagi Baradae ini disebut-sebut sebagai statusnya justice kolaborator atau JC. JC dalam artian adalah dia adalah saksi, benar-benar saksi yang dilindungi. Yang artinya adalah nantinya keterangan ini bisa memperingan terhadap hukumannya. Memang ada aturan, ya, kalau saya tidak salah nih di aturan, siapapun yang bersedia menjadi JC ini nanti bukan berarti dia dilepaskan dari segala tuntutan ya. Tetap dihukum, tetapi hukumannya adalah ringan atau lebih ringan daripada terdakwa-terdakwa lainnya. Tetapi dalam kasus ini berbeda. Justru Baradae yang menjadi JC ini tuntutannya lebih tinggi dibandingkan terdakwa lain. Tapi JPU memiliki pertimbangan sendiri. Bahkan kalau kita lihat secara seksama, JPU sempat mengatakan bahwa kenapa 12 tahun? Karena Baradae adalah yang melakukan atau eksekutornya lah. Sementara terdakwa-terdakwa lainnya ini perannya bisa dikatakan hanya turut serta. Jadi bisa dikatakan mungkin bahasa saya adalah andilnya itu lebih kecil atas kematian Brigadir J. Ya, di dalam pledoinya sendiri, Baradae sempat mengungkapkan bahwa dia sempat kecewa, sempat kesal, ya merasa bahwa selama ini kok seolah-olah telah memberikan hal-hal masukan untuk kasus ini kok dia tetap dituntut 12 tahun penjara. Dalam pledoinya diungkapkan atau terungkap betapa dia seolah menjadi kena prank lah oleh pimpinannya atau atasannya, yaitu Ferdy Sambo. Tapi bagaimanapun juga segala putusan itu nanti terletak pada hakim.
hakim akan memutuskan. Walaupun simpati dari masyarakat terkait dengan Baradae ini semakin lama juga cukup besar. Dukungan diberikan kepada Baradae agar tetap kuat. Bahkan kalau tidak salah itu Pak Mahfud pun juga memberikan dukungan. Artinya adalah ya sebagai seorang laki-laki atau seorang polisi harus siap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Teman-temannya seangkatan, ya teman-temannya di kepolisian pun sempat hadir satu angkatan ya pada saat sidang pledoi. Nanti semua tergantung pada bagaimana persidangan. Tapi jangan sampai nanti ini gara-gara kasus ini banyak orang yang takut jadi justice kolaborator atau JC. Jangan disamaratakan. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini.